mengawinkan sebenarnya antara dunia digital dengan bakat. Kalau kita lihat kan tren ke depan ada juga masih keresahan meskipun mau stand up komedian, mau jadi PNS kayak dia nih gitu ya. Kan ada cita-cita ke depannya. Anda pernah nggak membaca anak-anak generasi baru itu cita-cita kerjanya apa? Itu jangan sebut lagi PNS lo ya. Yang lain tuh kira-kira mimpinya anak muda itu apa sih? Mungkin sekarang jadi content creator sih Pak. Content creator. Betul. Atau entrepreneur. Karena sekarang membuat bisnis sudah jauh lebih mudah dan pasarnya jauh lebih luas. Dulu kalau kita bikin restoran gitu ya Pak, market kita cuman orang-orang di komplek kita doang. Tapi sekarang satu kota itu bisa jadi market kita, ya kan? Itu mungkin yang banyak menjadi favorit akhir-akhir ini. Tapi masih banyak anak muda, susah Pak cari kerjaan, apa problemnya dia? Nah itu kan ya. Betul, apa sebenarnya problem dia? Kalau yang kami amati ya Pak, sebenarnya industri expectation yang tidak sesuai dengan keterampilan teman-teman kita. Contoh ini, sekolahnya MIPA, kerjanya ngelawak, gitu ya? Bisa jadi, itu saya merasakan itu. Iya, nah mungkin itu Pak yang permasalahan yang menyebabkan banyak mismatch gitu ya. Job opportunity sebenarnya banyak, contohnya di dunia teknologi terutama. Kan dikatakan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta digital talent ya Pak sampai tahun 2030. Tapi saat ini kita cuma punya 1 juta. Dan at the same time kita punya pengangguran yang tinggi, terutama yang terdidik Pak, yang punya diploma dan S1, dan itu angkanya naik terus tiap tahunnya gitu. Artinya kan ada mismatch ya gitu, job opportunity-nya besar tapi penganggurannya juga besar. Nah yang kami lihat adalah kita kebetulan dulu saya di Binar dan pendiri-pendiri Binar yang lain juga pernah kerja di sebuah unicorn startup Pak di Indonesia. Dan kami merasakan sendiri bagaimana sulitnya untuk mendapatkan digital talent yang meeting the global standard lah gitu. Nggak bisa dapat itu. Sangat sulit gitu, karena terutama di bagian teknologi gitu ya, mungkin banyak perkembangan-perkembangan yang sangat cepat yang sistem edukasi formal kita mungkin belum bisa keep up. Kalau kita mau switching, itu ya kira-kira ya. Ini lembaga resmi nih, pendidikan kita nggak bisa support, nggak bisa comply pada kebutuhan gitu ya kira-kira. Kalau mau di switch itu kurikulumnya dari yang umum pindah vokasi atau dikasih short course atau ditambah ilmu baru. Apa kira-kira? Dita dulu nanti Aji. Yes, oke. Lu kayaknya udah mau ngomong tadi. Iya. Ini bener ini kayaknya gitu ya. Dita dulu deh. Iya, mungkin satu Pak, mindset lifelong learning atau pembelajar sampai akhir hayat gitu ya Pak. Biar ubanan belajar ya. Betul. Saya juga udah lumayan ubanan Pak. Aku tahu tadi dikit-dikit. Iya, jadi kita harus terus mengupdate ilmu-ilmu yang kita bisa tahu, yang kita sudah tahu gitu ya, dan terus update dengan tren yang masa kini gitu Pak, kayak tadi TikTok gitu ya. Oke, walaupun kita mungkin sudah tua dan mungkin sudah punya pekerjaan yang sudah enak gitu ya, sudah mapan gitu ya, tapi jangan lupa untuk mengeksplor nih, siapa tahu ada opportunities baru di sana. Seperti itu. Dan juga, ya? Saya juga melihat sebenarnya murid-murid kita 30% lebih adalah career switcher Pak. Iya, jadi seperti kita temukan dokter hewan belajar digital teknologi sekarang. Karena sebenarnya digital skills itu adalah skill-skill yang agnostik Pak. Gitu, tidak cuman untuk digital company, tapi bisa juga kita terapkan di dunia keseharian kita. Dia kembangin gitu. Sendiri ya? Kembangin sendiri, betul. Tadi apa Ci yang sudah ada tadi dalam pikiran? Dalam pikiran apa? Iya, sorry. Tadi kalau di dalam self-paced learning mungkin membantu. Lifelong learner. Lifelong learning ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat
manusia atau talent ya Pak ya, itu kan kalau dari sudut pandang talent itu kan dia itu ada 4 bagian kan Pak. Jadi dari sisi knowledge, kompetensi, habis itu dari experience sama personal attribute. Personal attribute itu ya sifat karakter gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya tadi yang mungkin mismatch-nya itu adalah karena kita itu di kampus gitu ya, itu terlalu mengajarkannya knowledge-nya aja gitu. Atau experience kita masih bisa lah ikut BEM, ikut kepanitiaan apa. Jadi di sisi kiri lah Pak. Jadi kalau bulat itu dia di sisi yang knowledge dan experience. Tapi kompetensi itu tuh nggak terlalu banyak diajarkan gitu. Jadi kompetensi tadi misalnya tentang lifelong learner, growth mindset, leadership gitu kan, terus adaptasi gitu kan, curiosity, innovation itu semua kan di sisi kompetensi sebenarnya Pak. Gitu. Gitu. Nah itu yang kita itu di Indonesia itu kurang banyak ruang buat ke sana. Gitu. Setuju. Nah terus ada lagi satunya tadi kan personal attribute itu karakter. Jadi kita diajarkan tentang kejujuran, integritas dan sebagainya gitu. Nah padahal sisi kanan ini yang nggak mungkin digantikan teknologi tadi gitu. Itu Rosso tadi ya. Rosso dan tadi skills gitu kan, itu kan di sisi kanan ini gitu Pak. Jadi kalau misalnya tadi dan kebutuhannya market ini kan sekarang meningkat kan Pak. Jadi meningkat dia makin tinggi nih gitu. Jadi nggak cuma dibutuhin tentang knowledge-nya tapi juga dibutuhin kalau bisa yang knowledge-nya pinter, IP-nya 3,5 atau 3,3 tapi jujur, tapi leadership-nya bagus gitu kan. Makanya tadi global standard tadi kan itu kan gitu. Baik Budi tidak sombong gitu. Jagoan lagi pula pintar itu udah bisa itu banyak. Gajinya murah gitu. Iya, gajinya murah gitu. Sepaket tuh ya. Sepaket gitu. Nah, jadi akhirnya mismatch-nya itu di situ gitu Pak. Jadi kalau tadi Pak Ganjar bilang perlu dirubah gimana ya mungkin ya tadi untungnya sekarang akhirnya banyak ya kayak Binar dan yang lainnya itu ngebalance tadi pendidikan tadi kan Pak gitu. Jadi kayak harusnya memang itu diajarkan di kampus, di sekolah gitu ya Pak. Cuma karena sekarang belum ya akhirnya ya kita inilah yang ngisi di luar. Saya ngisi leadership dari Binar mungkin tadi growth mindset tentang digital literacy dan lainnya gitu. Jadi memang harusnya ya yang kanan tadi itu tentang karakter dan tentang kompetensi skill tadi itu diajarkan mulai dari di sekolah gitu Pak. Betul. Maksud saya gini, gap-gap tadi itu ya kalau kita ngelihat tadi ini loh ada lapangan kerja baru tadi ya. Yang ya orang butuh programmer, games developer atau menjadi gamers ya. Kira-kira kalau mau lakukan skill setting gitu ya, agar kemudian dia ada ya skilling up gitu. Binar jadi Binar University. Amin. Ya, itu atau kemudian udahlah gini aja tapi terus diisi sehingga mereka akan bisa agile gitu, adaptif gitu ya dengan kondisi baru. Kalau anak sekarang ngisinya di mana? Ganti aja Pak kurikulumnya, nggak Pak kursus aja Pak. Ya. Sekarang mungkin kalau dari anak-anak muda sekarang itu kita ya ini mungkin bisa yang lain juga bisa nambahin gitu ya. Kayaknya kita bukan lagi yang kayak tergantung di kampus gitu loh Pak. Di kampus nggak ada ya udah saya cari di luar gitu. Sekarang banyak pelatihan gratis. Banyak nonton di YouTube juga banyak gitu kan, belajar sendiri, Wikipedia gitu. Jadi sekarang tuh bahkan sekolah kampusnya aja kan sekarang udah banyak ngasih course-course gratis juga di internet gitu kan. Jadi sebenarnya kita ini generasi yang udah lagi nggak tergantung sama sekolah gitu ya. Sama tadi kita nggak tergantung sama kantor mungkin betul. Jadi kayak kita itu generasi yang kayak ya kita punya cara sendiri buat make it happen gitu Pak. Kalau kira-kira ke depan ya, pengangguran banyak Pak gitu, lapangan kerja nggak ada. Sebenarnya kita buat lapangan kerja sendiri ya, sebenarnya kan bisa kan? Betul sekali. Kalau menurutmu kira-kira ke depan kalau kita mau tumbuhin, yuk kita ciptain ekonomi baru yuk, gitu, dengan kreativitas dan kolaborasi. Ijazah penting. Cukup penting sih menurut saya. Cukup penting ya. Kamu PNS lagi sih. Tadi kan mungkin sempat di-mention pekerjaan yang mungkin diimpikan oleh generasi ke depan itu adalah something yang kayak content creator. Dan aku pun pernah berada di fase nge-pursue itu gitu, mengejar itu. Kayak dulu tuh sempat TikTokku tuh meledak. Dulu satu konten meledak sampai 5,2 juta views, Pak. Wow. 5,2 juta FYP itu saya udah jadi duit ya? Tidak. Saya cuma jadi sombong saja, Pak. Oke.
Karena saya ngejar, mau FYP lagi kok susah gitu kan. One hit wonder. Akhirnya udah selesai itu. Benar, mulai buka-buka. Ada bukaan PNS sebentar lagi. Balik lagi ya. PNS lagi. Enggak, tapi mengkonversi ya. Wah, 5 juta Pak yang nonton. Dengan ilmumu, pengalamanmu, jejaringmu, bisa nggak yang 5 juta itu dikonversi jadi duit gitu? Bisa. Gimana caranya? Dengan, aduh ini agak klise jawabannya sebenarnya, tapi Ya, memang nggak ini apa-apa lah, jawabannya. ini Konsistensi. Karena yang jadi permasalahan sekarang ini saya rasakan Pak, anak-anak muda tuh dia itu cukup dicekoki dengan pengertian bahwa jadi konten kreator ini adalah jalan, ini mudah. Nggak semudah itu sebenarnya gitu. Seorang konten kreator itu tuh juga berpeluh darah gitu untuk sampai di titik mereka sampai sekarang ini. Tidak semudah itu, Tidak Ronaldo. semudah itu. Saya membela semua konten kreator di Indonesia. Karena berat gitu untuk sampai ke situ gitu. Kayak contohnya teman-teman kita misalnya kita sebut Oza Rangkuti atau siapa mereka semua tuh ada di level itu. Saya pun menyaksikan bagaimana perjuangan dia gitu. Jadi ya pada akhirnya ketika konten kreator itu jadi pekerjaan ya memang perjalanan menuju ke sana itu juga semenyebalkan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Jadi pada akhirnya sama saja. Sekolah juga dong. Benar. Pada akhirnya ya kalau misalnya kita bisa menciptakan sekolah yang bisa mendevelop mereka ke arah sana sih akan lebih baik. Ya mungkin Pak Ganjar mau bikin sekolah komedi, saya kepala sekolahnya. Bisa juga. Ya, oke. Tapi saya pernah baca dulu pernah baca apa itu pembebasan waktu kuliah awal itu kan Ivan Illich gitu. Karena belajar digantikan sekolah. Maka orang yang tidak sekolah dianggap tidak belajar. Hari ini kemudian membuktikan ya. Sekarang hari ini membuktikan. Ivan Illich itu terbukti. Maka sebenarnya saya tanya tadi, ijazah hari ini maaf ya, kadang-kadang tidak terpakai. Benar, makin tidak relevan. Makin tidak relevan dan skill. Ya. Keterampilan makin menjadi relevan dan kemudian istilah saya tadi perkawinan antara talent, bakat dengan alat untuk mempercepat ternyata bisa menambah sesuatu yang luar biasa. Kalau orang latih, minta dilatih gitu ya, paling banyak dilatih apa? Macam-macam sih Pak, jadi tergantung tergantung dari apa skillsnya gitu ya Pak. Memang kalau yang sekarang lagi banyak demand-nya kan memang digital ya, jadi minta tentang data lah gitu ya, tentang tentang coding gitu kan gitu. Nah tapi sebenarnya kalau karena saya berkecimpungnya di bidang leadership itu banyak tentang kepemimpinan juga gitu. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan level profesionalismenya mereka gitu. Jadi nggak cuma bisa kerja aja, tapi juga bisa ngelit tim gitu ya, berinovasi lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau saya memang lebih banyaknya ke arah sana gitu Pak. Karena sebenarnya kita itu sebagai manusia tadi misalnya knowledge gitu ya, itu sampai di level tertentu ketika kita knowledge kita makin banyak itu akan mentok kan Pak. Jadi memang harus skillsnya yang ditambahin gitu. Nah itu yang tadi akhirnya tentang leadership, tentang inovasi, nah itu change management, nah itu yang akhirnya membuat kualitas dia naik gitu. Gitu biasanya. Kalau di Binar yang paling banyak apa? Kita macam-macam Pak, product development gitu. Yeah, how to build an app that people love and rely on for everyday life gitu kan. Lalu juga pastinya app development, website development, data website, analytics. Dan itu butuh banyak ya? Sangat banyak Pak. Dapat nggak? Umpama nyari orang yang itu skillnya cukup ekspor di bidang itu, dapat nggak kalau nyari? Buka lowongan nih gitu. Siapa tahu lulusan MIPA nggak jadi PNS kan daftar ke situ. Boleh daftar, apalagi sudah ini kan S1-nya tadi tekniknya juga kan, boleh daftar. Nah, memang banyak Pak, sekarang sudah mulai banyak supply-nya gitu ya, tapi memang penyerapannya itu supply-nya sudah semakin banyak tapi demand-nya lebih banyak lagi gitu, sehingga gap-nya masih ada terus gitu. Dan sekarang menariknya talent-talent Indonesia itu dicari oleh global companies Pak. Singapura, kami waktu itu pernah beraudiensi juga dengan government Singapura gitu. Mereka percaya sama talent-talent Indonesia dan memang percaya.
Bagus kita. Bagus. Dan lulusan-lulusan Binar banyak Pak yang sudah kerja di Singapura, di Eropa. Halo, ini ada promonya memang. Halo, bagus. Ternyata banyak lulusan Binar yang di Banyak. situ. Dan demand-nya sangat tinggi Pak, karena mereka pun di sana juga kekurangan. Jadi ketika kita, ya tadi ya Pak, bisa menguasai skill, kompetensi, dan juga technical skills-nya. Ketika kita udah sepaket itu Pak, demand-nya bukan lagi di Jakarta, bukan lagi di Indonesia, tapi global. The whole planet Pak. Ya. Kan WWW. Apa tuh? Ayo. World Wide Web. WWW. Bukan Smackdown. Bukan, gue kira Smackdown. Bukan Smackdown. Bukan. Ternyata bisa gitu ya. Bisa. Ya. Dan Eropa itu valid sih Pak. Jadi emang kita itu juga lagi bantu klien kita itu, mereka itu mengirimkan orang-orang vokasi Pak itu ke Eropa. Jadi ternyata Eropa itu kan piramida terbalik ya Pak sekarang. Ya. Jadi industrinya mereka meningkat, tapi anak-anak mudanya berkurang. Jadi akhirnya mereka ada gap yang besar banget gitu. Dan ternyata memang tadi anak-anak Indonesia itu sebenarnya tinggal dipoles dikit, itu tuh udah bisa dikirim gitu. Dan mereka tuh bangga gitu. Kalau sekarang kita itu bisa mengirimkan istilahnya apa ya, high quality employee gitu kan. Ke Sebenarnya Eropa. pas ya. Kan kita dapat dividen demografi kan. Yes. Jadi bonus demografinya kita dapat. Benar. Bentuknya lagi gemuk di tengah. Betul. Ya kan? Betul. Bonus demografi ya, jangan tersinggung. Jadi ini lagi banyak orangnya. Ya. Maka sebenarnya kalau kita ini loh kebutuhan pasarnya itu, Iya, maka kita isi dipoles aja kan. Betul. Lama nggak sih moles orang-orang yang mesti ya mungkin switching profesi, switching knowledge gitu ya, dari ahli coding ke ngelawak juga switching ya sebenarnya. Switching. Lama nggak sih ngisi yang kayak gitu itu pengalamannya Binar Mbak? Biasanya Atau Aji sekitar, mungkin punya pengalaman kan? ya kalau di Binar itu biasanya sekitar 2-6 bulan Pak. Hah? Hanya Cepet banget 2-6 dong. bulan, betul. Tapi memang intensif, kita sebutnya bootcamp. Jadi kayak bootcamp military tapi ini coding gitu. Jadi 2-6 bulan, tapi memang pelajaran kita itu job centric Pak. Kalau dulu mungkin kalau di kuliah gitu ya, kita belajar teknik mesin, kita belajar luas, umum gitu ya, tapi mungkin tidak terlalu deep. Sekarang fokus. Kalau ini benar-benar fokus, what kind of career do you want? That's your aspiration and that's the only thing you learn. Dan memang kita menggunakan project based learning juga Pak. Jadi benar-benar bukan hanya teori saja, tapi di akhir pelajaran juga bisa menciptakan prototype atau output yang nyata, tangible, yang bisa berguna gitu. Nah memang katanya kan practice makes perfect gitu ya Pak. Dengan adanya praktek tersebut, pelajarannya jadi lebih diingat, lebih applicable juga. Yo, kamu kan paling muda nih, bener nggak? Saya 25. Ya kayaknya paling mudah Kayaknya sih. paling muda sih. Ya nggak, kira-kira Pak kamu Ganjar yang mungkin yang paling muda. semir putih. Nggak ada, aku mau nanya. Kira-kira kalau seusia kamu, adik kelasmu gitu lah ya, Ya. ilmunya nggak terlalu pas, terus switching ya. 3-6 bulan loh. 3-6 bulan cepat itu. Ini tawaran yang menarik untuk orang berbondong-bondong ke sana atau enggak, aku mau bertahan kayak gini. Kalau mimpi mereka ketika menghadapi situasi yang mentok gitu. Apalagi soal lapangan kerja. Ketika mentok ya Pak ya. Saya rasa itu pasti jadi tawaran yang sangat menarik sih. Selama mereka belum menemukan ya let's say mungkin passion yang mereka benar-benar mereka inginkan tuh apa gitu. Kalau kayak saya sekarang ini kan memang dimanapun saya bekerja di industri kreatif, dimanapun itu saya memang menggunakan komedi sebagai senjata saya gitu. Bahkan saya lulus skripsi itu juga sidangnya karena komedi Pak, bisa lulus. Bisa ya? Bisa Pak. Gimana caranya? Ngelawak di depan dosen. Oh, udah lulus aja lah daripada percaya sakit dulu. Sidang itu tuh banyak yang salah-salah sebenarnya di skripsi saya Pak. Nah pas bagian yang salah ini saya tahu, saya lempar punchline, bapaknya ketawa nggak ngeliat, saya next slide. Bisa dicoba. Ternyata itu bisa diterapkan. Karena kan memang komedi ini gaya hidup ya Pak ya. Jadi bisa diterapkan ke semuanya. Kalau saya pribadi sih karena udah menemukan memang komedi ini adalah nuclear weaponnya saya nih, senjata saya nih. Jadi dimanapun saya berada, bahkan
saya sekarang bekerja di industri kreatif pun ya memang senjata saya komedi gitu. Jadi orang datang ke Aldo itu untuk saya butuh sesuatu nih, saya datang ke kamu nih karena kamu saya tahu bisa bikin sesuatu yang lucu gitu. Gitu sih Pak. Pak Ganjar, tapi mohon maaf saya mau Nggak usah minta maaf, ini belum lebaran kok. Izin menambahkan dulu nih Pak, supaya tidak salah kaprah ya Pak. 2-6 bulan itu memang perlu dibarengin dengan persistensi dan determinasi dan motivasi ya Pak. Kalau kita cabut sekolah, ngerjain PR-nya ngasal, itu mungkin sulit gitu. Jadi mungkin itu yang harus ditanamkan. Dan mungkin saya boleh bertanya balik ke Pak Ganjar. Nah, menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang pemuda-pemudi Indonesia gitu ya Pak, yang mungkin mengharumkan nama bangsa tapi nggak di domestik gitu, tapi di kancah internasional? Bagus dong. Bagus, itu kan inspiratif ya. Terus kemudian maaf, itu mesti kita cloning. Pasti. Mungkin kita datang riset kepada mereka untuk ngecek logbooknya dia. Lu bisa kayak gitu ngapain aja gitu. Putri lah kemarin ya. Putri nyanyi, terus kemudian menggemparkan, dan kemudian sekarang menjadi idola baru. Ada talentnya, dia punya passion di situ, diasah tadi, terus kemudian dia tampil dan ya, dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Maka waktu saya ngomong-ngomong juga banyak yang dari Eropa cerita gitu. Kami sudah tidak melakukan pendidikan yang model konvensional. Selalu semuanya kita kaitkan dengan digital. Karena digital itu merangsang orang untuk berpikir. Sumur tanpa dasar, langit tanpa batas, katanya begitu. Dan kemudian proses kreatifnya menjadi lebih cepat. Maka tadi saya sampaikan, kayaknya harus lebih banyak dibuat sekolah vokasi. Switching aja cepat, karena kebutuhan itu tinggi. Berapa juta? 9 juta Pak. 9. Itu baru di Indonesia aja. Iya, makanya. Kalau kita lihat global jauh lebih makanya besar. dengan bonus demografi ini, yaitu mesti di switching dan cepat. Iya, iya. Tapi terkait tadi yang kebutuhan Eropa itu Pak, karena saya dulu pernah kerja di multinational company asal Jerman ya Pak, dan kebetulan saya juga pernah dikirim ke Jerman juga untuk kerja di sana gitu. Nah, bos saya di Jerman itu dulu pernah jadi leaders di Indonesia Pak, orang Jerman. Dia pernah memimpin pabrik di Indonesia karena memang ada pabriknya di Indonesia gitu. Terus waktu itu saya tanya gitu, bedanya orang Indonesia sama orang Jerman apa sih gitu? Yang membuat, yang bagusnya employee kita itu apa dan buruknya apa gitu. Mereka bilang sebenarnya orang-orang Indonesia itu dari segi knowledge itu nggak kalah, bisa gitu ya. Dari segi kerja keras juga ya oke lah gitu. Tapi yang sebenarnya yang paling besar perbedaannya adalah orang Jerman itu katanya memiliki deliver good product mindset. Oh, mindset untuk memberikan produk yang terbaik. Nah itu yang tidak dimiliki orang Indonesia. Tadi yang benar persistensi tadi gitu. Oke, bootcamp tapi dia asal-asalan gitu. Nah sedangkan kalau orang Jerman itu ya bootcamp itu ya dia all out gitu Pak. Makanya hasilnya kan produk-produknya Mercedes, BMW gitu ya Pak. Itu memang apa ya, hasil-hasil produk yang nggak mungkin bisa terjadi kalau dia itu nggak deliver good product gitu. Jadi ini saya bisa share, saya itu dulu pernah di kos-kosan itu pipa saya itu rusak Pak. Jadi pipa wastafel. Oh iya. Nah terus begitu rusak, ada orang yang benerin itu datang dengan sertifikat. Dia bilang, saya punya sertifikat ini, jadi saya berhak bongkar pipa kamu. Jadi dia itu ini adalah di Indonesia? Di Jerman Pak. Waktu di Jerman. Ya, kalau di Indonesia nggak ada itu. Nggak ada. Mana Pak? Aku benerin. Yang rusak mana gitu? Itu yang paling dekat biasanya. Kenalan gitu. Kita kualitasnya berdasarkan kenalan. Sertifikat berkleding. Iya, dia benar-benar tersertifikasi, saya berhak untuk bongkar pipa ini. Akhirnya dibongkar, habis itu dia bilang, oke ini dalam ini udah selesai, tapi dalam beberapa hari ke depan tolong di-maintain ya, ada ininya Pak, maintainnya 1, 2, 3 gitu. Di brief gitu? Di brief, jadi saya dikasih tahu, nanti dilakukan ini gitu. Oke gitu. Nah tapi setelah itu saya nggak, ya kadang-kadang ngelakuin, kadang-kadang enggak gitu. Akhirnya buntu lagi ya Pak. Terus dia datang lagi. Dia yang marah-marah ke kita gitu. Nih kamu ngelakuin ini enggak gitu? Oh enggak sih, ya berarti bukan salah saya gitu. Jadi di situ dia apa ya? Ya disitulah dia menunjukkan kalau ini tukang bongkar pipa aja kualitasnya kayak gitu Pak.
gimana yang bikin Mercy, yang bikin BMW gitu. Nah itu yang akhirnya saya jadi begitu ya bos saya, mentor saya di Jerman tuh bilang kayak gitu, saya jadi make sense gitu. Oh ternyata orang di sana itu ya memang mereka itu all out banget, waktunya kerja ya kerja, nggak ada tuh yang kerja sambil Facebookan, sambil Instagraman tuh nggak ada, bener-bener total mereka kerja. Pada saat istirahat ya total istirahat, nggak ada yang kerja gitu. Jadi nggak nyampur-nyampur. Mungkin itu tadi relate sama yang tadi all out-nya tadi sih Pak. Ya. Dan mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit Pak, dengan tadi sekolah vokasi ya Pak. Sebenarnya menariknya adalah dengan sekolah vokasi ini kita bisa membangun stackable knowledge and skills yang sudah tailor made based on our passion and the kind of career that we wanna build gitu kan. Oke, kita mau saya cita-citanya pengen menjadi penyanyi yang jago coding, yang bisa bikin website sendiri untuk recording all of my concert achievements gitu kan, dan punya leadership yang bagus untuk building my own production house misalnya. That's cita-cita kamu gitu ya. Kita bisa vokasi untuk belajar digitalnya 5 bulan, leadershipnya 5 bulan, belajar tadi bikin production house 5 bulan, music 5 bulan, menyanyi 5 bulan, dan akhirnya in the same amount of time kita bisa mencapai skill yang sama versus dengan traditional education gitu ya, yang mungkin dalam 4 tahun kita hanya mendapatkan satu skill sesuai dengan jurusan kita. Oke. Kayaknya mesti saya buat gini nih. Wah, saya buat. Kalau gubernur kan bisa lakuin. Betul. Ini saya belajar di Australia nih. Gimana Pak? Kamu boleh sekolah umum, tapi bakatmu di mana? Rasa-rasanya anak sekolah sekarang, kamu boleh sekolah dimanapun, tapi guru PP-nya tahu nggak guru PP, ingat kan? Saya sering bolos nggak dulu? Enggak, saya dulu akrab dengan guru BP. Oke, berarti kamu masalah terus pasti ya. Maka BP para psikolog ya, dia datang untuk melakukan assessment. Jadi kamu boleh sekolah di sini, tapi bakatmu di mana? Australia itu punya 3 sertifikat, 3 level. Kamu boleh sekolah ini, tapi kamu boleh pilih ekstrakurikuler. Ngelawak juga boleh. Kalau kamu dapat sertifikat 1, ya cukup untuk hiasan. Kamu mesti cari yang kedua gitu, agar naik. Dan yang ketiga, begitu kamu lulus ya, kamu dapat yang ketiga, maka begitu keluar dari sekolahmu, kamu cukup tujuin itu. Terus kalau mau ke university, ya sudah kamu gunakan ijazahmu. Jadi dapat 4. Ini model-model menurut saya vokasi yang bagus. Maka sebenarnya saya sih meyakini ya, ekonomi baru itu bisa kita create dengan mengawinkan bakat pelawak ya. Terus kemudian orang punya hobi apapun, jualan buat produk, tapi mesti ketemu dunia digital ini agar kemudian bisa disampaikan. Makasih ya. Terima ini kasih. boleh dimakan, bukan hiasan. Silakan. Bawa pulang aja. Boleh. Satu-satu pas itu. Satu-satu. Makasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.